selamat hari Minggu. Jumpa lagi sama kakak Cindy dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap dimanapun kita berada, kita semua tetap dapat sehat dan tetap dapat bersemangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Nah sebelum kita berdoa, mari kita siapkan sikap berdoa kita. Tangan yang dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa atas setiap kebaikan, kasih karunia, dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami satu persatu Tuhan. Biarlah nantinya apa yang disampaikan oleh kakak Layan dapat berguna bagi kami dan dapat menjadi teladan bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Nah adik-adik, mari kita semua berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu dari KC 337, Kami Sebagai Anak-anak. Adik-adik, berjumpa kembali dalam ibadah minggu pelayanan anak bersama Kak Gista. Hari ini Kak Gista yang akan membawakan cerita firman untuk adik-adik di rumah. Nah, masih dalam suasana Natal ya adik-adik. Kita akan mendengarkan kembali cerita firman Tuhan di ibadah hari ini. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah siap dan kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyertai kami supaya kami dapat mengerti apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Boleh dibantu Mama dan Papa di rumah untuk membuka Alkitabnya. Bacaan kita minggu ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 2 ayatnya yang ke-20. Matius pasal 2 ayat ke-20. Kita akan membacanya bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik yang belum bisa membaca, boleh dibantu Mama dan Papa atau ikutin Kak Gista. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang Kak Gista akan bercerita tentang Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan bayi Yesus.
Adik-adik tahu bayi Yesus lahir di mana? Iya, betul. Di Bethlehem. Bayi Yesus lahir di Bethlehem. Nah, pada waktu itu adik-adik, di Bethlehem itu dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Herodes. Raja Herodes ini raja yang kejam adik-adik. Raja Herodes menyuruh prajurit-prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Bethlehem pada waktu itu. Lah, Bapak Yusuf mendengar berita itu adik-adik, langsung khawatir kepada bayi Yesus, takut kalau akan dibunuh juga. Lalu Bapak Yusuf membawa Ibu Maria dan bayi Yesus pergi meninggalkan kota Bethlehem. Mereka pergi ke Mesir adik-adik. Kemana adik-adik? Pergi ke Mesir. Lalu mereka tinggallah di Mesir. Ada suatu ketika adik-adik, waktu malam hari saat Bapak Yusuf sedang tertidur lelap, di dalam mimpi Bapak Yusuf datanglah utusan Tuhan. Malaikat dari Tuhan datang ke dalam mimpi Bapak Yusuf dan berkata, "Yusuf, Yusuf, pergi dan kembalilah ke kota asalmu, karena Raja Herodes telah mati." Lalu Bapak Yusuf terkejut adik-adik dan bertanya, "Apakah betul Tuhan malaikat?" "Betul Yusuf, Raja Herodes yang ingin membunuh anakmu telah mati. Maka berkemaslah dan kembalilah ke kota asalmu." Lalu adik-adik, keesokan paginya setelah mendapat mimpi dari Tuhan malaikat, Bapak Yusuf bergegas mengajak Ibu Maria dan Yesus kecil untuk kembali ke kota Bethlehem. Adik-adik tahu, mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh sekali. Dari kota Mesir ke Bethlehem itu sangat jauh sekali adik-adik. Dan Yesus masih kecil saat itu, sehingga dia bisa kelelahan karena harus berjalan kaki. Adik-adik pernah jalan kaki ke tempat yang jauh? Pasti capek ya. Nah, seperti itu juga adik-adik. Lalu adik-adik, sebelum mereka sampai di kota asalnya, Bapak Yusuf kembali memastikan apakah betul kota Bethlehem itu sudah aman. Lalu Bapak Yusuf mendapatkan berita kalau Raja Herodes telah digantikan oleh anaknya. Lalu Bapak Yusuf merasa bahwa tempat itu tidaklah aman lagi untuk Tuhan Yesus. Lalu Bapak Yusuf membawa Ibu Maria dan Yesus kecil untuk tinggal di kota Nazaret adik-adik. Lalu mereka menetap di sana, merupakan tempat yang aman dari kekuasaan Raja Herodes tadi. Sampai Tuhan Yesus dewasa, mereka tinggal di Nazaret. Maka adik-adik akan dengar bahwa Mesias itu asalnya dari Nazaret. Nah, adik-adik, dari cerita yang Kak Gista ceritakan tadi, adik-adik jadi tahu ya, bahwa sejak Yesus lahir, penuh dengan rintangan yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus adik-adik. Tetapi, rintangan itu tidak mempengaruhi Tuhan Yesus untuk tetap setia kepada Bapa di sorga, untuk menjalankan tugasnya datang ke dunia sebagai juru selamat untuk kita manusia. Nah, kita juga sama ya adik-adik. Kita juga harus taat seperti Tuhan Yesus dan mau setia seperti Tuhan Yesus yang mau selalu melakukan tugasnya. Nah, seperti Natal tahun ini adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang tidak bisa berkumpul bersama keluarganya, atau ada yang sedang sakit. Tetapi adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus, kita tidak boleh dipengaruhi oleh kondisi dan situasi saat ini. Meskipun sedang pandemi, kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga atau sedang sakit, kita harus tetap sukacita untuk menyambut dan merayakan Natal. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus hadir untuk kita semua. Nah, adik-adik, begitu juga dalam ibadah. Untuk Natal, kita tidak bisa datang ke gereja, ya kan?
Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama teman-teman di gereja untuk menyanyi, beribadah bersama. Tapi adik-adik di rumah tetap bisa berdoa bersama mama papa, mendengarkan firman Tuhan, dan selalu setia untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Demikian adik-adik cerita untuk minggu ini. Selamat Natal untuk adik-adik dan keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya, lalu dimasukkan ke dalam amplop yang diberi tulisan Persembahan IMPA Desember 2020. Lalu Mama Papa dapat menyerahkannya ke gereja setiap bulannya. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerima dan memakai persembahan kami ini. Kiranya Tuhan juga mau layakkan untuk Tuhan boleh pakai bagi gereja dan pelayanan. Tuhan Yesus, kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau membimbing kami dan menjadikan kami anak-anak yang selalu teguh, berani, dan setia seperti Tuhan Yesus yang selalu setia kepada Bapa di sorga. Tuhan, kiranya dalam suasana Natal ini, Tuhan selalu memberikan sukacita, damai, dan pengharapan bagi adik-adik di rumah dan juga bagi keluarga adik-adik yang dikasihi. Kiranya Tuhan mau selalu menyertai. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi gereja GPIB Marturia dan bagi bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan mau selalu turut campur tangan dalam semua yang boleh dikerjakan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau selalu memberikan penyertaan Tuhan meskipun di masa pandemi ini. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan dan kelimpahan sukacita kepada kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti ibadah pada hari ini sampai dengan selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Kakak Layan dapat berguna bagi adik-adik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di minggu depan.